Kalau Anda tidak memilih, maka orang yang tidak waras yang berkuasa. Tinggal itu pilihan. Yang kedua, untuk yang waras itu mau menggunakan hak pilihnya, maka pengaruhilah keluarga Anda, teman-teman Anda, semua orang. Jangan sampai yang terburuk berkuasa, maka tidak bisa lagi pilihan kita harus bergerak. Maka untuk bergerak itu membutuhkan apa? Bahwa kita punya hati. Karena dengan ketulusan dan nurani yang jernih, yang namanya kelaliman itu bisa dikalahkan. Karena apa? Diamnya rakyat, membisunya rakyat, itu pada saatnya akan terbukti dan rakyat akan melakukan yang disebut pemberontakan dengan merombak yang sudah dianggap rakyat itu adalah sudah usang. Saatnya lah lupakanlah yang sudah usang itu. Lupakanlah yang sekarang yang dulu Anda puja-puja itu. Karena semua itu hanya mitos. Saatnya lah kita memutuskan satu kesadaran bersama bahwa tidak ada pilihan. Maka jadilah yang waras. Kalau Anda memilih yang tidak waras, maka Anda akan masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Pada Bung Beni Susetio, tadi ada pertanyaan bahwa pendidikan mengenai civil society itu romantis, ya. Dan apakah Ganjar dan Mahfud ini bisa dikritik? Tapi yang saya kira juga kita bisa melihat kepada sejarah tadi bahwa proses jatuh bangun itu terjadi, dan yang terakhir ini adalah yang paling menyedihkan tadi disebutkan oleh Profesor Magnis, Pak Sofyan, Mas Gun dan semua, bahwa ini terjadi setelah reformasi yang sangat kita banggakan. Kita bisa menjadi negara yang demokratis, republik yang bagus, tapi kok terjadi perusakan pelan-pelan. KPK, KPU dan lain-lain. Dan saya ingin bertanya kepada Bung Beni Susetio karena di Setara Institut. Nah, kita melihat kasus KPK. Dan juga sebetulnya isu pada masa ini pemilu, ya, polarisasi dan lain-lain, adalah penggunaan ketakutan kita kepada fundamentalisme, kepada radikalisme. Apalagi ini alumni sekolah-sekolah Katolik, biasanya kita tidak menemukan kaum radikal di sini, nggak ada kadrun di sini. Ada sih mungkin, tapi nggak datang ke sini. Jadi ketakutan kita pada radikalisme itu dimanfaatkan untuk melakukan pelemahan KPK, untuk melakukan penyerangan-penyerangan kepada calon-calon lain. Saya ingin bertanya kepada Bung Beni Susetio, pantaskah atau sebetulnya kita cukup boleh takut agak sih pada radikalisme? Apakah itu ancaman yang beneran? Kalau saya melihat, ya, dari hasil-hasil riset Setara, persoalan kita itu kan sebenarnya pemimpin kita itu tidak mau menegakkan konstitusi. Riset saya terhadap kasus Meliana misalnya, saya menemukan temuan yang menarik. Dengan alasan konstitusionalisme, pemimpin kita itu buang badan. Mengapa pemimpin kita buang badan? Karena tidak mau melakukan extraordinary. Jadi persoalan mengenai radikalisme, persoalan mengenai intoleransi, karena tidak tegaknya konstitusionalisme itu. Lah dalam diri Pak Ganjar dan Prof Mahfud itu jelas sekali. Mereka ini menegakkan konstitusi karena apa? Karena mereka tidak mencari ukuran popularitas. Kasus Meliana itu jelas, dengan alasan konstitusionalisme, Pak Jokowi buang badan. Karena takut tidak mendapat dukungan dari mayoritas, tapi dengan alasan konstitusionalis itu merangkul minoritas. Jadi politik yang mendualisme itu terjadi. Jadi konteks sekarang, persoalan radikalisme itu sebenarnya hanya pengalihan isu. Karena persoalan sekarang itu adalah demokrasi versus namanya totaliter. Maka seorang filsuf Jerman, Walter Benjamin, saya salah nanti koreksi Roh Magnis, karena itu menjadi studi saya, ada bahaya yang Dr. Benjamin hidup dalam situasi Hitler, dan mirip situasinya seperti ini. Di mana hukum dimanipulasi, kekerasan intimidasi dipakai dengan menggunakan aturan hukum, kemudian pemimpin revolusi itu menawarkan hal yang populis. Maka bahayanya pemimpin yang manipulasi konstitusionalisme itu, maka pemimpin itu akan bersifat culas dan licik karena politik hanya dilihat dimensi manusiawi. Kalau politik dilihat dimensi manusiawi, maka politik itu melegalkan segala cara dengan cara-cara yang halus sampai cara yang keras, hanya memanipulasi sehingga demokrasi kita dimatikan, akal sehat dimatikan dengan ketakutan-ketakutan. Bagaimana kita sekarang mengatasi rasa takut itu? Maka Walter Benjamin mengatakan kita harus melalui jalan kebudayaan. Jalan kebudayaan adalah seni tidak hanya menjadi alat semacam, seni itu tidak sekedar keindahan, romantisme,
tapi seni menjadi alat kekuatan politik untuk menyadarkan rakyat. Maka teman-teman yang di sini punya kekuatan besar. Anda tidak lagi menjadi komunitas pemutus kata, tapi harus menjadi komunitas pemutus kata, bukan pengiak kata. Caranya apa? Gunakan HP Anda untuk sekarang mengatakan demokrasi telah dimatikan, nalar sehat telah dihancurkan, maka hanya satu kata, lawan, lawan, lawan. Untuk melawan itu, kita punya yang namanya dikatakan Michael Foucault, kekuatan kekuasaan ada di dalam diri kita. Anak-anak GAN, Anda punya karyawan, ratusan ribuan orang. Sadarkan karyawan itu dan kalian mengatakan kalau Anda salah memilih pemimpin, maka Anda akan menghadapi situasi kemiskinan dan Anda akan menjadi korban dari pemerintahan yang korup dan manipulatif itu. Maka Anda akan menjadi penonton dan Anda akhirnya hanya dibuai dengan makanan gratis, tetapi itu menghancurkan struktur ekonomi masyarakat bawah. Maka kesadaran ini yang dilakukan oleh Walter Benjamin hanya bisa kalau Anda turun-turun, tidak lagi kita berkata-kata, tetapi Anda harus menyentuh hati masyarakat dan Anda harus katakan, saatnya kita menentukan pilihan, dan pilihan yang terbaik itu hanya pada orang yang dosanya paling kecil. Jadi jelas siap Anda bisa menimbang dengan akal sehat. Kalau Anda memilih dosanya yang paling besar, maka Anda akan menanggung dosa berat. Anak cucu Anda akan menghadapi situasi di mana kita akan kembali menjadi zaman di mana kita hidup dalam kesengsaraan. Kini saatnya teman-teman, kita tidak lagi bicara, tetapi saatnya Anda berlari untuk menyongsong masa depan dan menyelamatkan masa depan itu. Kalau alumni GAN turun dan mengetuk hati rakyat. Tidak lagi berdiam diri, tidak lagi membisu, karena keheningan sudah selesai. Saatnya Anda berdiri menyatakan prinsip-prinsip dasar moralitas publik harus ditegakkan, dan saatnya lah kita lawan. Kita adalah bunga-bunga yang merontokkan tembok, karena bunga-bunga dari teman-teman GAN itu akan memberi harapan masa depan. Kalau Anda diam dan orang baik diam, maka Anda berarti membiarkan bangsa ini masuk dalam museum sejarah. Hanya satu kata, lawan, turun, dan menangkan orang yang dosanya paling kecil. Terima kasih Romo Beni. Silakan Ya, Bung Beni. kalau saya melihat gini, yang waras sekarang wajib milih. Kalau Anda tidak memilih, maka orang yang tidak waras yang berkuasa. Tinggal itu pilihan. Yang kedua, untuk yang waras itu mau menggunakan hak pilihnya, maka pengaruhilah keluarga Anda, teman-teman Anda, semua orang. Jangan sampai yang terburuk berkuasa, maka tidak bisa lagi pilihan kita harus bergerak. Maka untuk bergerak itu membutuhkan apa? Bahwa kita punya hati. Karena dengan ketulusan dan nurani yang jernih, yang namanya kelaliman itu bisa dikalahkan. Karena apa? Diamnya rakyat, membisunya rakyat, itu pada saatnya akan terbukti dan rakyat akan melakukan yang disebut pemberontakan dengan merombak yang sudah dianggap rakyat itu adalah sudah usang. Saatnya lah lupakanlah yang sudah usang itu. Lupakanlah yang sekarang yang dulu Anda puja-puja itu, karena semua itu hanya mitos. Saatnya lah kita memutuskan satu kesadaran bersama bahwa tidak ada pilihan, maka jadilah yang waras. Kalau Anda memilih yang tidak waras, maka Anda akan masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Terima kasih. Kalau dulu dibilang sing waras ngalah, yang ini tidak boleh. Orang waras harus merebut kekuasaan. Terima kasih Bung Beni.